Timnas Indonesia U17 telah melakoni 2 pertandingan dan kembali membuat kejutan di Piala Dunia 2023 dengan menahan imbang Panama U17. Tim berjuluk Garuda Asia ini menahan imbang Panama dengan skor 1-1. Sementara itu, pada laga perdana Timnas Indonesia U17, Bima Sakti menjadi sorotan karena dianggap mulai tiru Sinteyong. Berharap mendapatkan sesuatu yang baik pada saat Timnas Indonesia U17 menahan imbang Ekuador 1-1, ada momen yang menarik yang diperlihatkan oleh Bima Sakti, di mana mengingatkan publik kepada pelatih bertangan dingin Sinteyong. Dalam laga kontra Ekuador itu, Bima Sakti tampak harus berdiri untuk memberikan instruksi kepada anak-anak asuhnya di pinggir lapangan. Bahkan sesekali Bima Sakti tak ragu untuk memarahi anak asuhnya karena melakukan kesalahan dan berakibat membahayakan gawang Timnas Indonesia. Tak hanya itu, pelatih yang pernah membela mitra kukar ini juga kerap melakukan gestur memberikan semangat kepada para pemain ketika mendapatkan tekanan dari lawan. Aksi yang dilakukan oleh Bima Sakti tersebut sangatlah mirip dengan apa yang disuguhkan oleh Sinteyong ketika menemani Timnas Indonesia tampil. Bahkan pelatih asal Korea Selatan tersebut hampir tidak pernah duduk sepanjang pertandingan dan tetap semangat memberikan instruksi kepada anak-anak asuhnya. Ya, diharapkan etos kerja yang mirip tersebut mampu membuat Bima Sakti termotivasi untuk memberikan taktik terbaik untuk laga sisa yang akan dilakoni oleh Welber Jardim dan kawan-kawan. Pelatih Timnas Indonesia U17 Bima Sakti tidak lagi malu-malu untuk percaya bahwa timnya bisa lolos ke babak 16 besar Piala Dunia U17 2023. Kepercayaan diri muncul setelah Timnas Indonesia U17 menahan imbang Panama U17 dengan skor 1-1, yakni di Stadion GBT Surabaya pada Senin 13 November 2023. Hasil ini membuat Timnas Indonesia U17 berada di posisi ketiga klasemen sementara grup A Piala Dunia U17 2023. Skuad Garuda Asia berada di posisi ketiga dengan raihan 2 poin dari 2 pertandingan. Melihat peluang Indonesia untuk lolos ke babak berikutnya, Bima Sakti sangat yakin anak asuhnya bisa membuat sesuatu di laga terakhir. Kita harus yakin, kita sudah terlanjur basah, kita ada kesempatan untuk bisa melangkah ke fase berikutnya, ujar Bima Sakti seusai laga kontra Panama. Menghadapi laga hidup dan mati tersebut, Bima Sakti menegaskan bahwa timnya akan melakukan persiapan sebaik mungkin. Kami konsentrasi, kemudian 2 hari ini kita maksimalkan. Malam ini kita tidak akan tidur. Kita analisis lagi pertandingan hari ini dan analisis Maroko, ucap Bima Sakti. Dibuat takut jurnalis Irak soal pemain Liga Inggris, Mark Locke beri respon. Pertandingan pertama di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 akan dilaksanakan pada Kamis 16 November 2023 mendatang. Tiba di Irak, para pemain Timnas Indonesia langsung ditemui oleh para jurnalis. Kemudian Mark Locke berbicara kepada media Irak Win-Win tentang laga ini. Win-Win mengatakan bahwa Timnas Irak memanggil Ali Al-Hamadi yang bermain untuk tim asal Inggris Wimbledon. Tim tersebut berlaga di Ligue 2 yang merupakan kasta keempat Liga Inggris. Menanggapi hal tersebut, Mark Locke mengaku tak gentar dengan kekuatan Irak. Gelandang Persib Bandung tersebut tetap mengincar kemenangan bersama Timnas Indonesia. Laga melawan Irak akan menjadi partai yang besar. Kami melihat daftar pemain Timnas Irak dan itu termasuk semua pemain dari semua negara di dunia dan mereka punya kualitas. Laga ini akan sangat sulit, namun kami ada di sini untuk memberikan performa terbaik dengan tujuan meraih kemenangan, kata Mark Locke. Pelatih Timnas Indonesia Sinteyong tetap mengincar kemenangan atas Irak meski terpaut jauh di ranking FIFA. Secara ranking FIFA, memang Indonesia jauh berada di bawah Irak. Timnas Irak berada di 10 besar Asia dan merupakan unggulan pertama di grup F kualifikasi Piala Dunia 2026. Sedangkan Indonesia baru saja merangkak menuju ranking 145 FIFA. Meskipun begitu, Sinteyong tak gentar dengan perbedaan mencolok ranking FIFA. Tidak masalah nanti melawan Irak, memang peringkat FIFA mereka lebih baik dari Indonesia. Irak merupakan lawan yang berat bagi kita, apalagi kita ini datang sebagai tamu. Tetapi saya akan berusaha semaksimal mungkin akan membuat taktik yang bisa meredam mereka, kata Sinteyong dikutip dari situs resmi PSSI. Sementara itu, menurut Sinteyong, kemenangan atas Irak sangat penting bagi Timnas Indonesia. Ini adalah pertandingan pertama putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Terpenting adalah mengunci kemenangan di laga melawan Irak. Dengan begitu, tentu hasilnya akan baik ke depannya, ucap Sinteyong. Di samping itu, jika menang lawan Irak, maka secara matematis Indonesia mestinya bisa mengatasi perlawanan Vietnam dan juga Filipina.
Pelatih Timnas Indonesia U17 Bima Sakti memeluk Amar Raihan Birkic usai menjalani debut bersama Garuda Asia. Dia pun mengapresiasi penampilan Amar dengan menyebut sang pemain sudah bekerja keras. Ya, Amar Birkic akhirnya debut bersama Timnas Indonesia U17 saat melawan Panama U17 di matchday kedua grup A Piala Dunia U17 2023. Bima Sakti baru menurunkan Amar Birkic pada menit ke-46. Dia masuk menggantikan Cihan Pahlevi dan Amar pun bermain cukup baik sampai akhir laga tersebut. Usai laga, Bima Sakti pun mengomentari penampilan Amar Birkic dalam laga itu hingga membeberkan reaksi sang pemain saat debut membela Timnas Indonesia U17. Bima Sakti mengaku meminta pemain Hoffenheim U17 itu untuk menunjukkan kualitasnya dalam laga tersebut. Setelah laga saya peluk, saya tanya, "Amar, gimana?" "Panas coach, panas sekali." Dia bilang gitu. Memang butuh adaptasi dan kelihatan sudah mulai drop. Namun tidak apa-apa, dia sudah bekerja keras. Semoga ke depan semuanya lebih baik, jelas Bima Sakti. Tiket ludes terjual. Laga Timnas Indonesia versus Irak di Stadion Internasional Basra akan disaksikan hingga 65.000 penonton. Di atas kertas, Irak merupakan lawan terkuat dan bermain tandang menambah tantangan bagi Timnas Indonesia untuk laga ini. Dan kini tantangan dipastikan akan semakin sulit karena Stadion Internasional Basra akan disesaki oleh para penonton Timnas Irak. Akun Instagram @garuda_fansbook melansir sumber media Irak bahwa seluruh tiket untuk laga Timnas Indonesia versus Irak sudah ludes terjual, yaitu 65.000 tiket. Sementara itu, stadion tersebut memiliki kapasitas 65.000 orang, yang berarti stadion akan penuh tanpa celah ketika Timnas Irak menghadapi Timnas Indonesia. Selagi Irak adalah tim terkuat di grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan tampil di hadapan stadion yang dipenuhi oleh para pendukung tim lawan tentu akan menyulitkan bagi Timnas Indonesia. Oleh karena itu, pertandingan pasti tidak akan mudah bagi Timnas Indonesia. Bima Sakti mengungkapkan suasana mengerikan ruang ganti Indonesia versus Panama di babak pertama. Dia mengatakan para pemain Garuda Asia murung dan down setelah tertinggal 0-1. Saya sampaikan ke pemain di awal kami mau menang, tapi kalau tidak bisa menang, minimal seri, jangan sampai kalah. Babak pertama mereka mendapatkan tekanan yang luar biasa dari para pemain Panama sampai mereka bikin gol, ungkap Bima Sakti usai laga. Pelatih berusia 47 tahun itu berusaha membangkitkan mental para pemainnya saat turun minum. Hal itulah yang menjadi salah satu kunci penting timnya akhirnya mampu mencetak gol penyama kedudukan melalui Arkan Kakak pada menit ke-54. Di babak kedua, saya bangkitkan pemain di ruang ganti. Mereka sempat down, burung. Saya bilang tidak boleh menyerah atau putus asa. Tim Indonesia bagus. Sekelas Piala Dunia Senior, Argentina juga bisa kalah lawan Arab Saudi, ujar Bima Sakti. Pelatih Maroko Said Chiba menanggapi laga kontra Timnas Indonesia U17 sebagai pertarungan hidup dan mati. Dia enggan melakukan rotasi pemain dan juga memastikan timnya akan bermain efektif. Sementara itu, Timnas Maroko U17 dikalahkan Ekuador U17 dengan skor 0-2. Dengan begini, persaingan di grup A menjadi semakin ketat. Timnas Maroko U17 berada di peringkat kedua klasemen sementara dengan perolehan 3 poin. Sedangkan Timnas Ekuador U17 mengantongi 4 poin hasil 1 kemenangan dan 1 hasil imbang. Di sisi lain, Timnas Indonesia U17 juga masih bisa berpotensi meramaikan persaingan untuk lolos ke babak 16 besar. Jika kalah atau imbang dengan Timnas Indonesia U17 di laga selanjutnya, maka kans Maroko untuk lolos terancam. Sementara itu, Timnas Indonesia wajib menang. Oleh sebab itu, pelatih Maroko U17 Said Chiba menganggap laga Timnas Indonesia U17 sebagai partai hidup dan mati. Dia memastikan tim asuhannya akan bermain seefektif mungkin pada laga menghadapi tuan rumah. Kami akan menjalani pertandingan lagi. Insya Allah kita akan menjalani pertandingan ketiga. Kami akan bermain untuk kelolosan kami. Insya Allah, laga penentu melawan Indonesia, kata Chiba usai laga Senin 13 November 2023. Di laga penentuan nanti, arsitek berusia 53 tahun itu memastikan akan menurunkan pemain-pemain andalannya. Dari aspek pertahanan, dari aspek komitmen, untuk grup ini, rotasi pemain sangat mungkin terjadi bagi kami. Sayangnya, di masa sulit ini itu tidak bisa, tutup Said Chiba. Pelatih Panama Mike Stam meyakini Timnas U17 Indonesia dapat mengalahkan Maroko pada laga terakhir babak penyisihan grup A Piala Dunia U17 2023. Hal tersebut diungkapkan Mike Stam setelah laga melawan Timnas U17 Indonesia. Lebih lanjut, pelatih berusia 53 tahun itu mengakui bahwa Timnas U17 Indonesia merupakan tim yang bagus.
Mike Stam bahkan yakin tim asuhan Bima Sakti sanggup mengalahkan Maroko pada laga selanjutnya dan mengakhiri babak penyisihan grup A dengan raihan 5 poin. Indonesia tim yang bagus. Saya harap mereka bermain bagus. Mereka punya 2 poin, mereka bisa mendapatkan 5 poin dengan mengalahkan Maroko, tutur Mike Stam. Ya, bila pernyataan Mike Stam tersebut benar-benar terjadi, Timnas U17 Indonesia bakal lolos ke babak 16 besar Piala Dunia U17 2023. Erick Thohir percaya diri dengan peluang lolos Timnas Indonesia U17 ke babak 16 besar Piala Dunia U17 2023 usai diimbangi oleh Panama U17 dengan skor 1-1. Selepas pertandingan, Erick Thohir melemparkan pujian atas pemain serta mentalitas para pemain Timnas Indonesia U17. Karena para pemain skuad Garuda Asia mampu bangkit di babak kedua setelah pada babak pertama cukup kesulitan untuk keluar dari tekanan yang diberikan oleh Panama U17. Sempat ketinggalan di babak pertama, Garuda bisa membalas di babak kedua, main lebih lepas, percaya diri, dan bisa keluar dari tekanan di babak kedua. Indonesia bangkit, tulis Erick Thohir dalam Instagram pribadinya dikutip Selasa 14 November 2023. Di samping itu, Erick Thohir pun juga meyakinkan kepada skuad Garuda Asia bahwa memang peluang untuk lolos masih terbuka. Oleh karena itu, dia meminta rekan kakak dan juga kolega berjuang lebih keras lagi. 2 poin dari 2 pertandingan dan peluang lolos masih ada. Bismillah, kita berjuang berikan yang terbaik untuk Indonesia di pertandingan selanjutnya, imbuh Erick Thohir. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.